Kemarin dan sunnah nampak jelas bahwa Islam adalah agama yang sangat sederhana dan lugas. Di dalam Al-Quran, perintah dan larangan pasti. Misalkan, jangan berkata kasar, santunlah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada sesama, jangan sombong dan congkak, maafkanlah kesalahan orang lain, bekerjasamalah dalam kebaikan, catatlah hutang, dan hal-hal yang semacam itu. Itu simple, jelas, tegas. Tuhan sendiri menegaskan bahwa agama itu mudah dan terkutuklah, tercelaklah, dikalahkanlah orang-orang yang suka mempersulit agama. Akan tetapi, kalau agama itu mudah, birokrasinya pendek. Kalau birokrasinya pendek, akan mengecilkan potensi korupsi. Maka para koruptor tidak akan rela, tidak akan mendapatkan jatah. Maka mulailah sejak masa yang tidak diketahui, ada upaya untuk mempersulit agama dan menjauhkannya dari masyarakat awam. Makelar-makelar agama datang. Mereka tidak ikhlas kalau agama ini mudah. Mereka tidak ikhlas kalau ada hamba dan Tuhan yang bisa berinteraksi tanpa jembatan. Mereka tidak suka ketika nilai-nilai spiritual bisa langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Tuhan berfirman, kalau ada masalah, kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau bingung, baru nanya ulama. Nah, itu kan kata-kata dari Tuhan, tapi mereka tidak mau dengan itu. Maka makelar-makelar agama itu mengubahnya, membaliknya dengan doktrin, hati-hati, jangan membaca Al-Quran dan Sunnah tanpa bimbingan dari kami. Nanti kamu sesat dan menyesatkan. Jadi logika mereka adalah, Quran dan Sunnah jika dibaca akan menyesatkan, sedangkan tafsiran mereka kalau diikuti akan mengantarkan kepada kebenaran yang sempurna. Mereka mengalihkan isu-isu agama dari semula tauhid, ritual, dan etika berubah menjadi hukum, dan hukum. Tempat di mana mereka bisa menginterpretasikan yang interpretasinya itu akan dianggap sebagai bagian dari agama, bagian dari syariah. Tempat di mana fatwa-fatwa mereka akan berubah menjadi sesuatu yang pasti dan diikuti oleh orang lain sebagai bagian dari sesuatu yang sakral. Sekarang kita berislam adalah belajar hukum, bukan belajar tentang kesadaran diri dan mawas diri. Ya kan? Maka kalau sudah masuk ke dalam level itu, maka mereka akan menaikkan pada level berikutnya. Mereka akan mengatakan bahwa surga dan neraka tergantung pada makelar-makelar itu. Tanpa mereka kita sesat, tanpa mereka kita masuk neraka, tanpa mereka kita jauh dari ampunan. Coba, makelar-makelar itu sekarang dikabarkan suci dan tidak boleh dibantah. Kakinya harus dicium, bekas pantatnya harus dicium, berjalan di hadapannya harus membungkuk, dan melayani mereka akan mendapatkan berkah. Berhikmat kepada kepentingan mereka akan berbalas surga. Kalau Nabi berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama para sahabatnya, maka mereka akan marah kalau ada orang yang tidak melayani mereka sambil nunduk-nunduk. Islam dibulak-balik dan dirusak, tetapi pemuka agama yang paling kawakan sekalipun bungkam. Mereka temenan mungkin. Itu sudah level di mana agama dijadikan alat untuk jualan dan agama dijadikan alat untuk mendapatkan otoritas duniawi. Mengerikan. Ini seperti yang dijanjikan di akhir zaman. Jadi apakah sekarang ini akhir zaman? Tapi coba kita lihat. Setelah situasinya terjadi seperti itu, muncul level berikutnya, level ketiga. Kalau orang Islam mau belajar Islam, mereka tidak belajar Quran dan Sunnah, tapi mereka belajar tafsir-tafsir hasil logika berpikir kalangan makelar-makelar itu. Pendapat logika mereka disebut sebagai ilmu agama. Mereka bikin kitab-kitab, mau bertentangan dengan Quran atau tidak, mau bertentangan dengan Sunnah atau tidak, nggak masalah. Yang paling penting kitab itu berbahasa Arab, dan kalau gitu sudah tidak lagi boleh dikoreksi. Mereka bikin ajaran baru, bikin aturan baru, dan membuat kaum muslimin lupa pada ajaran yang asli dari Islam. Siapapun yang menentang mereka, siapapun yang mengkoreksi mereka, akan dihadiahi tudingan sesat, zindik, dan lagi-lagi neraka. Dan orang-orang yang berupaya kembali ke dalam Quran dan Sunnah itu akan diremehkan, dilecehkan, dilabeli dengan berbagai framing kesesatan. Sebaliknya, semua larangan-larangan terkait dengan agama itu boleh dilanggar sama makelar-makelar itu. Karena makelar itu anggaplah sudah pakar, anggaplah sudah jadi wali, anggaplah sudah sangat senior, sudah begini dan begitu. Jadi bahkan ketika mereka menyebarkan hadis palsu, bahkan membuat hadis palsu, gak apa-apa karena katanya mereka pakarnya.
Kalau bikin wirid palsu tidak apa-apa, bikin sholawat palsu tidak apa-apa, bikin amalan palsu juga tidak apa-apa, bikin ibadah-ibadah palsu juga tidak apa-apa. Toh mereka pakarnya. Jangan dibantah, jangan dikritik, nanti kualat. Mereka katanya sudah berilmu sedemikian tinggi sampai berjumpa dengan Tuhan begini dan begitu, dan kita selamanya bodoh dan kita harus tergantung kepada otoritas mereka. Jadi mereka mendapatkan setoran terus-terusan dari kita berupa nilai-nilai duniawi, sedangkan kita mendapatkan asupan pencerahan berupa nilai-nilai ukhrawi. Katanya sih begitu. Akibat dari kaum muslimin yang tidak lagi belajar Islam, tapi belajar tafsiran-tafsiran dan logika-logika dari manusia, termasuk logika mistika itu, maka sekarang kaum muslimin lupa dengan ajaran Islam sendiri. Mereka lupa menjaga kebersihan. Mereka lupa bertutur baik dan santun. Mereka lupa mencatat dan membayar utang. Mereka lupa menjaga persatuan dan silaturahmi. Lupa mencari ilmu dan pengetahuan. Lupa membersihkan hati mereka dari iri, dengki, dan amarah. Lupa bahwa mereka harus menjadi wujud cinta kasih bagi semesta alam. Lupa bahwa mereka harus menjadi manfaat buat sebanyak mungkin manusia dan alam. Yang mereka sekarang lakukan adalah mereka menampilkan tubuh yang kotor, lusuh, dan suka mengemis di pinggir-pinggir jalan, bahkan di tengah jalan. Mereka suka berkata kasar dan saling mencaci maki. Mereka mengabaikan utang, bahkan sampai pada kematian. Mereka berpecah belah satu sama lain, menghujat satu sama lain, karena golongan-golongan dan kelompok-kelompok yang mereka ciptakan sendiri. Mereka saling tuding gara-gara beda penafsiran. Mereka mengabaikan ilmu dan lelap dalam doktrin dan kesesatan. Mereka tergantung pada bangsa lain, pada umat lain untuk sekedar mencari penghidupan, dan mereka sekarang sujud di kuburan-kuburan. Sekarang Islam tidak lagi terlihat. Islam sudah kabur. Inilah yang dikatakan sebagai akhir zaman. Negara-negara yang mayoritas Islam itu adalah negara-negara yang dipenuhi oleh korupsi yang merajalela, ketidakadilan yang merajalela, konflik dan kekerasan yang merajalela, kemiskinan yang merajalela, ketidakbahagiaan yang merajalela, makanan haram ada di mana-mana, perzinahan sudah jadi hal yang biasa, kemunafikan justru menjadi muka. Setuju tidak? Yang setuju pada perkataan di video ini juga berpotensi dianggap sesat dan menyesatkan. Umat muslim sekarang dibenci di mana-mana, Islamofobia dilecehkan di seluruh dunia, pemurtadan massal terjadi di mana-mana. Tapi mereka masih membatu untuk ikut pada logika-logika manusia, logika para makelar agama, bahkan masih saja rela membeli barang dagangan para makelar itu. Para makelar itu sudah bikin sholawat-sholawat palsu. Para makelar itu sekarang jualan apapun yang bisa, tetapi tidak berfaedah. Dari mulai tanah kuburan, bahkan yang terbaru sekarang ada yang jualan rambut dan liur Nabi. Sekarang ada tuh jamaah yang sebenarnya dipimpin oleh ustadz yang berkali-kali ketahuan menipu dan bahkan sempat masuk penjara. Tetapi pengikutnya tetap masih ada dan bertambah. Yang mereka jual itu apa? Tabaruk rambut Nabi, tabaruk air liur Nabi, begini begitu, katanya ada sertifikatnya. Lalu orang diajak untuk datang, nangis-nangis, ciumin rambut Nabi itu. Yang ikut pengajiannya bayar SPP ke dia. Ayolah bangkit kaum berotak, beranilah melawan. Para maklar itu jumlahnya sedikit, minoritas. Jangan biarkan mereka sewenang-wenang menghancurkan agama dan nilai-nilai kebajikan. Jangan biarkan zaman ini justru dipenuhi oleh fitnah dan kebencian, kemunduran dan kekerasan. Kita kembali pada pesan-pesan universal dalam Quran dan Sunnah. Implementasikan dalam tindakan nyata, bukan sibuk berwacana, berdebat soal tafsiran-tafsiran. Jangan mau diintimidasi dan ditakut-takuti. Agama kita itu adalah agama spiritual, yang itu amanahnya harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar lisan. Bisakah saya mengajak pada kebangkitan Islam? Bisakah saya mengajak kepada dunia yang lebih sentosa? Ya, sampai sejauh ini saya merasa susah. Mungkin karena Dajjal sudah benar-benar datang dan agama jadi dibenci, agama menjadi fitnah. Agama dijadikan sebagai olok-olokan saja. Dan orang yang masih membela agama justru malah dianggap pendusta, karena mereka setuju pada makelar-makelar yang mempersulit agama. Akhirnya satu kelompok hampir semuanya seperti itu sifatnya. Nah, ketika mereka mulai membentuk peraturan-peraturan, ya kan, ketika peradaban makin maju, variasinya jadi nempel nih, jadi ideologi, jadi agama, jadi adat. Kang Gembul ngelihat ini gimana? Maksudnya, apakah itu berarti
it's wrong untuk berpegangan terus dengan suatu ideologi kepercayaan agama atau adat yang sudah ada, karena bisa jadi mereka dibangun dengan nilai-nilai ini kan yang konteksnya ya bisa jadi kita harus bikin baru terus gitu loh setiap zamannya berubah gitu. Gimana Ngebul ngeliat itu? Sedangkan kan selalu ada pemikiran bahwa ini adalah tradisi yang harus dijaga, ini adalah agama yang sakral, nggak boleh diubah segala macam. Atau Kang Gembul ngeliatnya enggak sih, harusnya nggak ada nih sumber-sumber yang disakralkan seperti itu. Jadi gitu. Insting berubah jadi lembaga, lembaga berubah jadi institusi. Ketika dia sudah menjadi institusi, maka dia memiliki aturan untuk membatasi variasi yang ada. Betul. Jadi misalkan si perempuan karena tadi dorongannya adalah misalkan menjadi lebih inferior, maka ada perempuan yang variasinya justru malah misalkan lebih tomboy gitu, lebih apa, itu tidak diterima karena sudah menjadi institusi, kan begitu. Ya, betul. Nah, kenapa institusi itu muncul? Karena masyarakat ingin supaya ada keseragaman sehingga mudah untuk diatur. Ya, ini itu membantu termasuk kontrol juga kan ya, ujungnya. itu membantu untuk ini. Nah, tapi itu hanya muncul pada tantangan tertentu. Ketika misalkan tantangannya lain, maka reaksinya pun idealnya lain gitu. Jadi masyarakat yang hidup di zaman ketika perempuan tidak bisa keluar dari rumah kecuali dia akan mendapatkan nasib yang sangat buruk, dimakan hyena misalkan, itu maka akan menghasilkan institusi yang satu gitu. Tetapi ketika sekarang pindah ke Jakarta sudah tidak ada hyena lagi di sini, maka institusinya pun seharusnya sudah tidak lagi sama seperti yang dulu gitu. Jadi kita memang harus terus-terusan untuk merombak, untuk merevisi, untuk memperbaiki. Kalau misalkan ada sesuatu yang dianggap sakral gitu, ya apa yang sakral terkait dengan ini gitu, ya kita bisa berubah terus-terusan gitu. Iya, nah tapi kan misalnya ya ada aja misalnya mungkin sumber-sumber yang dianggap suci dia dianggap berlaku sepanjang zaman gitu. Ya ada. Kang Gembul berarti ngeliatnya enggak ya? Maksudnya harusnya enggak ada yang seperti itu. Ya, enggak, misalkan kita sebut aja misalkan agama gitu ya. Agama sakral. Berubah enggak? Berubah. Agama itu terus-menerus berubah gitu. Sampai sekarang tuh agama tuh berubah, cuman modelnya mereka menganggap bahwa itu tidak berubah, tapi interpretasinya itu berubah. Nah, tapi kan ada yang pandangannya justru harusnya nggak boleh berubah. Berarti Kang Gembul ngeliatnya enggak dong, justru itu harus berubah terus gitu. Kita tidak pernah menemukan ada satu zaman dengan zaman yang lain yang agamanya itu sama. Iya kan? Ya maksudnya Islam tahun sekian dengan Islam tahun sekian tuh berbeda banget, gitu. Christianity tahun sekian dengan tahun sekian. Jadi misalkan orang-orang bahkan di satu podcast saya pernah bilang secara ekstrim bahwa misalkan Islam yang sekarang itu sudah lain dengan Islam yang dulu dan itu beda banget gitu. Jadi kalau misalkan hanya dalam waktu 20 tahun aja kaum muslimin di zaman dulu tuh selamat Natal ya, sekarang tidak melakukan itu hanya dalam waktu 20 tahun kan. Apa yang bisa kita pikirkan tentang dalam perubahan selama 200 tahun 2000 tahun gitu. Kan begitu gitu. Jadi ya kita akui atau tidak itu tuh berubah gitu. Tetap jadi sesuatu faktanya yang berubah aja gitu ya sebenarnya gitu. Ya. Walaupun orang ada yang nggak setuju bahwa itu berubah juga ya nggak bisa, itu udah realitasnya. Misalkan untuk ekspresi orang di zaman dulu untuk perempuan misalkan harus pakai kerudung menurut syariat Islam misalkan yang seperti itu. Ulama-ulama di Indonesia di tahun 1800-an itu tidak pakai kerudung, ya biasa-biasa aja gitu. Nah, sekarang pakai kerudung, pakai hijab, pakai nikab dan sebagainya. Jadi ya itu berubah-ubah, itu faktanya berubah-ubah gitu. Jadi interpretasi kita dan cara kita beragama itu berubah-ubah bahkan pada hal-hal yang kita anggap sakral. Nyambung ke, ini menarik sih karena Kang Gembul udah bahas ya salah satu topiknya tadi agama. Kita pindah lagi ya. Enggak, berpikir mandiri lagi di awal nih. Kan tadi kita lagi ngomongin berpikir mandiri. Kang Gembul pengennya orang-orang bisa berpikir mandiri dan maksudnya tadi menerima pengetahuan, menerima ini cara berpikir ya, maksudnya memikirkan ulang ketika orang menerima informasi dan lain sebagainya, skeptis dan seterusnya lah gitu. Kang Gembul berada pada posisi yang menganggap suatu kepercayaan yang sakral ya, termasuk tadi misalnya agama atau bisa juga sih dalam bentuk adat mungkin dan lain sebagainya yang dianggap ini sakral, itu apakah sebaiknya diajarkan ke anak-anak gitu? Maksudnya apakah itu Kang Gembul ngeliat ini akan menjadi tantangan, challenge atau bahkan mungkin hambatan to some extent gitu ya untuk anak-anak ini punya kemandirian berpikir? Karena misalnya sejak awal diajarkan untuk percaya pada suatu adat atau suatu agama atau suatu kepercayaan tadi kan. Atau Kang Gembul ngeliatnya harusnya sampai umur tertentu orang nggak diajarin suatu kepercayaan dulu misalnya.
kalau misalkan dalam perspektif Islam, ini perspektif Islam gitu ya, ada sesuatu yang kita memiliki metodologi untuk bisa mengetahuinya, ada sesuatu yang secara metodologis kita mustahil untuk mengetahuinya. Jadi misalkan apa itu istilahnya, das die Angst. Jadi kalau misalkan ya maksudnya kita nggak bisa tahu lah gitu ya, ini unknowable gitu. Nah, maka kita terpaksa untuk mempercayainya tanpa punya potensi untuk mengetahuinya. Jadi misalkan Tuhan itu ada atau tidak, keberadaan dan ketiadaannya tidak bisa dibuktikan secara rasional. Sorry, tapi kan pertanyaan aku tadi bukan soal premis di dalam kepercayaan itu sendiri benar atau enggak kan, tapi kan ini soal diajarkan kepada anak. Apakah anak-anak kecil itu lebih baik diberikan ruang untuk dia netral dulu dalam tanda kutip ya, maksudnya dia tidak menerima tadi premis-premis yang unknowable itu secara langsung, nanti dia discover sendiri along the way misalnya ketika dia udah lebih dewasa, atau Kang Gembul ngerasa nggak apa-apa untuk disampaikan aja pada saat mereka kecil. Sampaikan aja, karena itu adalah bagian dari sosialisasi masyarakat. Jadi ketika seorang individu lahir, maka dia harus menerima sosialisasi dari orang di sekitarnya agar dia bisa hidup di tengah itu. Walaupun itu tadi bentuknya tidak diketahui sebenarnya, maksudnya unknowable gitu ya. Ini demi maksudnya walaupun demi kita nggak tahu, tapi nggak apa-apa kita kasih tahu aja dulu yang apa yang kita nggak tahu gitu. Iya, begitu. Karena apa? Ini demi dirinya aja agar dia bisa hidup menjadi bagian dari masyarakat. Fungsi sosial berarti ya. Apakah nanti dia kemudian belakangnya jadi misalkan ya jadi murtad atau jadi apa? Ya itu menjadi pilihan pribadinya. Nah, cuman kan justru pertanyaan menurut aku ya, maksudnya ini aku mikirnya aku pernah mendengar juga kesimpulan itu kan, maksudnya bahwa nggak apa-apa dong dia dikasih tahu dulu gitu kan, karena ya nanti kan belakangan dia bisa berubah gitu kan. Nah tapi kan challenge dari orang-orang adalah yang menjadi tantangan di situ, yang diuji di situ adalah benar nggak sih bahwa mereka jadi bisa berubah gitu, atau justru karena dia dari awal sudah tertanam ini secara sakral. Nah, karena kan saya sakral kan. Makanya jadi tadi tuh saya berangkat tuh dari sesuatu yang bisa kita jangkau secara metodologis, dan itu kita sampaikan kepada anak-anak. Misalkan anak-anak yang baru lahir, ya kita anak yang baru lahir, anak yang sudah mulai bisa ini, ya udah. Kita masukkan norma-norma, nilai-nilai yang sesuai dengan sosialisasi. Sosialisasi itu apa? Sosialisasi itu berarti jadi si anak itu mengenal lembaga, kehidupan sosial di situ gitu ya. Kehidupan sosial di situ agar dia bisa norma-norma dan sebagainya. Nah, kemudian tapi yang ditawarkan di situ itu adalah sesuatu yang lembaga, sesuatu yang ada jadi gini nih. Agama itu ada sesuatu yang sakral yang hanya dirinya dan Tuhan saja tahu. Ada yang dia itu adalah bagian dari kelompok. Jadi agama lembaga gitu kan, identitas komunal. Nah, itu kita sampaikan semuanya, tapi untuk kemandirian intelektual itu, untuk kemandirian berpikir itu, kita sampaikan kepada anak bahwa ada sesuatu yang bisa kita ketahui dan ada yang tidak, yang terpaksa kita hanya bisa percayai gitu. Nah, silakan si anak-anak. Nah, kalau jadi kita bukan memberikan doktrin tentang mana yang benar dan mana yang salah dalam dunia spiritual. Kita hanya memperkenalkan bahwa masyarakat kita ini mempercayai ini dan kita menjadi bagian dari masyarakat kita. Itu adalah identitas kita gitu. Identitas tempat di mana kita lahir gitu. Gitu sih. Masih sangat panjang sih itu kalau didiskusikan lagi ya. Tapi kenapa saya aku balikin ke Kang Gembul lagi, karena aku udah selesai. Tadi Kang Gembul soalnya bilangnya katanya ada yang mau ditanya ke aku. Saya tuh dengan ini tuh 3 kali kita ngobrol gitu ya, tapi saya tuh agak kurang untuk bisa menyampaikan. Dan yang mana tuh Kang? Semua sih. Oh, masih banyak banget yang mau disampaikan ya? Iya, enggak. Jadi maksudnya penataan saya dalam berbicara itu agak ini gitu ya. Kenapa sih kena seperti itu? Nggak, tapi seru. Mungkin karena seru bahannya. Jadi sempat ke-trigger, dia seru juga ngomongin ini. Iya, itu jadi ke-trigger. Jadi ini bahas ini, iya kita kesini. Jadi karena bahkan ada beberapa yang lupa tadi saya di tengah itu. Iya, ya. Ya sudahlah, tapi kemarin 2 kali yang kemarin juga saya tuh nggak puas. Nggak puas belum memang. Dan karena selalu mepet Kang Gembul mau ngejar kereta. Oh iya. Iya, harus ada nih Kang sesi yang jamnya bebas nih, jadi nggak ditungguin kereta. Atau formatnya kita ganti jadi format debat gitu misalkan. Debat. Saya tuh Debatin apa tapi Kang? Ya, apa lagi? Soalnya sejauh ini sih aku
so far belum ada ini ya, maksudnya kayak Belum ada perbedaan ya? pandangan tentang, iya misalnya Belum ada pandangan yang- tentang tadi biologis, sosial, aku pikir apakah beda, oh, ternyata nggak beda gitu. Jadi Ya cuman istilah-istilahnya aja yang iya, rada ini gitu. Iya. Ya sudahlah apa gitu kita Nggak bahas. tahu juga topiknya apa, tapi tadi Kang Gebul katanya ada yang mau ditanyain nggak? Jadi Enggak saya lupa saya. lupa apa yang mau ditanya. Saya tetap lupa. Ya Oke, nantilah nggak apa-apa, kapan-kapan diam kita dulu. bahas lagi. Kita take time dulu berapa detik. Just in case ada yang mau disampaikan lagi terakhir menuju closing. Oh, saya nanya. Ini mah urusan pribadi, Iya ya. tapi juga nanti belakangannya bisa kita eksplorasi ke masalah-masalah yang lebih saintifik gitu. Make upan, dandan itu buat apa? Make upan dan buat apa? Ekspresi diri. Kalau aku sendiri, biasanya aku nanya, bukan cuma makeup sih, semuanya. Aku yang keluar ya di dalam ekspresi look gitu, rambut aku, makeup aku, baju aku. Biasanya aku nanya ke cowok yang penting buat aku, gitu, pasangan aku atau mungkin teman-teman sekitar aku yang aku anggap bukan cuma penting sih, yang aku anggap mereka cukup merepresentasikan audiens yang akan ngelihat aku. Ya biasa aku tanya, menurut lu gue bagusan pakai makeup atau enggak? Kalau pakai makeup bagusan matanya kayak gini atau kayak gini, warnanya kayak gini atau kayak gini. Sini siapa yang ditanya? Tujuannya adalah, ya actually kameramen biasanya aku tanyain gitu. Kayak misalnya poni aku gitu. Menurut lu poni gue ganggu nggak gini-gini? Biasanya tujuannya adalah aku nanya mana yang paling bikin nyaman, yang paling menarik buat orang yang lihat aku. Supaya kalau misalnya aku konten, ya mereka bisa betah nontonin kontennya gitu. Jadi biasanya aku nanya gitu ke orang-orang ini. Tapi kenapa specifically cowok? Karena kebetulan market aku dominan cowok. Dan kalau dari sisi pasangan, ya karena pasangan aku cowok. Jadi yang pertama paling penting aku serve, apakah look aku menarik atau enggak, pasti pasangan aku ya gitu. Kayak gitu sih, Kang Gembul. That's me. Jadi aku sama sekali bukan di kubu yang I dress for myself. No, I don't dress for myself. I dress for eyes yang lihat aku gitu. Karena ya aku bukan ngelihat diri aku sendiri dan aku definitely bukan macarin diri aku sendiri. Jadi aku butuh untuk jadi menarik bukan buat diri aku, obviously. Ya, justru buat orang lain yang Nah, apakah saya menarik? Kenapa Kang Gembul? Oke, itu pertanyaan personal. Terus ke belakangnya kenapa? Enggak. Kemana nih? Ya, ya itu obrolannya cuman panjang aja. Cuman ada beberapa penasaran yang kemarin saya tanyain waktu kita awal podcast dulu itu kan belum sempat kejawab. Belum itu sempat kan. apa tuh yang ditanya? Ya, yang barusan itu. Oh, yang Terus barusan. Tapi udah kejawab berarti sekarang. ya nanti bisa dibahas lagi kan sebetulnya. Ini baru masalah kita pribadi. simpan ya satu topik. Karena kemarin waktu di Buat next obrolan yang podcast. kemarin itu, Ya. saya mengiranya ada defense dari teteh itu. apa Jadi ini menurut pendapat saya loh ya, ini pendapat saya gitu. Jadi selalu ada penekanan-penekanan bahwa ini saya gitu. Jadi Oh iya, karena gini, kayak tadi barusan. Tadi kan aku bilang jelas ya, bahwa aku memang berada pada stance yang begini. Maksudnya yang bukan dress for myself, aku definitely bukan make upan dan ngurusin rambut buat aku. Karena buat aku yang penting untuk tertarik sama aku bukan aku, tapi orang lain gitu kan. Nah, dan aku tahu ada orang lain yang mungkin berbeda dengan aku di situnya. Itu yang maksudnya aku jelasin. Tapi tebakan aku kalau secara antropologisnya, maksudnya secara umum sih harusnya insting itu lebih berguna buat attract lawan jenis dong gitu kan. Karena kan secara kebutuhan antropologisnya, evolutionernya gitu kan, untuk survive-nya dia butuh menjadi atraktif ke lawan jenis. Walaupun of course selalu ada variasi. Jadi I'm not saying semua cewek tertarik sama cowok gitu ya, atau semua cewek butuh menjadi menarik buat cowok. Variasi selalu ada, tapi kan kecenderungan umumnya seperti itu. Jadi sangat make sense kalau misalnya ada ada dorongan bawaan untuk cewek-cewek berdandan, dan sebenarnya walaupun dia ngerasanya buat dirinya sendiri, tapi mungkin enggak. Bukan ngerasanya sih, walaupun dia ngomongnya buat dirinya sendiri, tapi sebenarnya dugaan aku dorongan biologisnya bukan karena itu, tapi sebenarnya buat membuat dia menjadi menarik untuk lawan jenis. Nah, tapi justru yang sering terjadi adalah kemudian konstruksi sosialnya membuat itu tidak menghasilkan yang mau dihasilkan tadi gitu. Maksudnya misalnya konstruksi sosialnya lagi ada tren makeup tertentu atau look tertentu yang sebenarnya ini nggak tepat di kalangan cowok justru gitu. Jadi malah membuat dia tidak menarik, misalnya itu malah bisa terjadi seperti itu. Tapi dorongannya sendiri kalau tebakan aku ya balik lagi pasti ke survival instingnya gitu. Pasti ada unsur itu.
salah satu saya mulai berpikir, mulai berhipotesis kenapa saya tuh gak pernah puas ngobrol ini tuh, gak pernah jadi Masih banyak banget yang harus didiskusiin jadi gitu ya. onani intelektualnya tuh nggak sampai ke orgasmenya itu adalah karena kita tuh ternyata cuman beda pendekatan, beda konsep, beda terma Iya, gitu. beda Tapi istilah. ujung-ujungnya tuh kok sependapat gitu. Jadi gak seru. Iya, makanya kan aku bilang kalau mau debat ya debat bagian mana ya gitu. Soalnya kok kayaknya ini juga sama. Cuma tadi kan kita di awalnya cuma beda istilah doang Iya, gitu kan. beda. Oh ya, kalau aku labelnya ini. Tapi Label gandum. sebenarnya mah pendekatannya ujungnya ngelihat pemetaannya pada akhirnya juga sama gitu secara umum. Nah, cuman aku tadi penasaran sih kenapa Kang Gembul nanya soal makeup. Maksudnya arahnya mau kemana nih? Iya, melengkapi obrolan kita soal dorongan Soal biologis. cewek cowok ya, dorongan biologis. Iya. Iya, dan saya kan tidak berdandan. Iya, karena kan seleksinya gitu ya, maksudnya Iya. istilahnya kan sexual selection ya kalau di dalam teori evolusinya itu Iya. kan Darwinian evolution kan ada natural selection, ada sexual selection. Nah, di dalam proses kebutuhan kawin itu kan cewek cowok, seleksinya tadi yang Kang Gembul bilang, cowok compete sama cowok dong untuk dapet cewek, Iya. cewek compete sama cewek dapet cowok. Tapi kan cowok kompetisinya tidak zero sum game. Maksudnya tidak zero sum game itu cowok kan bisa share dalam tanda kutip ya, maksudnya cowok bisa satu dengan banyak lah gitu. Sedangkan kalau cewek kan tadi dorongannya justru ngambil yang paling bagus satu. Nah, akhirnya mereka semua bisa jadi ngerebutin satu cowok yang sama, maka zero sum game kan. Akhirnya kompetisinya beda. Nah, seleksi seksualnya sendiri jadi berbeda karena peran reproduksinya beda. Tadi kan kalau kita bicara parental investmentnya, kalau di cewek yang dibutuhin dari dia kan fertility badannya kan. Sedangkan yang dibutuhin dari cowok kan tadi resource and protection ya, kemampuan dia untuk menghasilkan sumber daya dan perlindungan ke keturunannya kan. Nah, jadinya seleksi instingnya jadi beda, Ya, insting perilakunya seleksinya jadi jadi beda kan, karena ketika cewek misalnya menyeleksi cowok berdasarkan fisiknya, bisa jadi dia nggak dapet resource and protectionnya, akhirnya nggak survive kan. Akhirnya cewek punya kecenderungan menyeleksi cowok berdasarkan kemampuan dia melakukan sesuatu, berdasarkan skillsnya, berdasarkan craftsmanshipnya gitu kan. Nah, sedangkan cowok sebaliknya, kalau misalnya dia tidak menyeleksi ceweknya berdasarkan fisiknya, berdasarkan fertility fisiknya, bisa jadi dia tidak survive dong. Karena ternyata misalnya dia sama cewek yang tidak fertile misalnya gitu kan. Akhirnya dia tidak berketurunan, akhirnya gen-gen dia nggak lanjut kan. Nah, dengan seleksi Sama, alam bosan. seperti itu, ya of course dengan seleksi alam seperti itu ya seleksinya jadi beda. That's why cowok nggak dandan, maksudnya itu make sense gitu bahwa ya emang cowok nggak diseleksi dengan itu soalnya gitu. Jadi ya of course tidak terjadi dorongan yang besar untuk cowok dandan lah gitu ya, untuk looknya gimana. Karena dengan look cowok yang lebih bagus mau gimana pun sexual values-nya nggak naik-naik banget gitu. Maksudnya mating competitiveness-nya nggak naik-naik banget gitu kayak gitu. Berarti sedangkan kalau cewek bisa naik jauh nih gitu. Makin cakep 2 poin naik jauh, bisa naik lumayan jauh misalnya secara daya tariknya gitu. Ya udahlah. Gitu sih Kang Gembul. Ya udahlah, pesenin Ya saya udah ojek ya. motor. Ojeknya ke stasiun. Jadi itu yang bikin ini ya, ngobrolnya ujung-ujungnya sama nih ternyata gue Iya, sepemikiran. karena kita tuh ya Jadi gimana? pada diksi-diksi aja gitu. Ya Iya. udahlah. Tapi ini tetap menarik untuk kita nanti obrolinnya di on cam nanti, panjang-panjangin lagi nih Kang, Iya. isu-isu tadi ya. Apa tadi isu Ada yang make-upnya, jadi sexual selection boleh lawan tuh. debatnya gitu. Oh, harus ada kubu satu lagi nih yang kira-kira. Oke, nanti kita coba undang Rocky Gerung. Rocky Gerung. Enggak kayaknya. Oke. Mas Rocky mungkin bisa, tapi nanti kita lihat ya apa tantangannya. Karena Mas Rocky kayaknya lumayan bisa mewakili feminis mungkin. Ayo. Walaupun bukan dia sendiri yang feminis, tapi nggak tahu, nanti kita lihat. Berarti ya Kang Gembul, thank you banget. Oh iya, makasih. udah Ya, saya bilang menyempatkan makasih lah diri. ini